Selamat pagi para investor yang saya cintai. Ada beberapa yang bertanya ke saya, apakah uh, inflasi ini nggak berbahaya Pak Leo? Ya tentu yang namanya inflasi itu pasti memiliki resiko yang cukup besar, khususnya uh, akan mengenai mayoritas masyarakat kebanyakan. Jadi kalau pakai Pareto Theorem itu 80% masyarakat kemungkinan akan terkena dampak dari inflasi karena dia harus membeli barang-barang itu lebih mahal, sementara pendapatannya mungkin tetap atau mungkin bahkan berkurang. Nah, bagaimana dengan pengaruhnya di pasar modal? Saya melihatnya untuk saat ini ya, untuk kondisi saat ini itu Indonesia itu mungkin agak berbeda dengan yang sebelumnya. Pertama yaitu subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu sangat luar biasa besar, khususnya untuk sektor-sektor transportasi, misalnya di solar yang harganya nggak naik, kemudian juga di Pertalite yang harganya juga nggak naik ya, sehingga banyak masyarakat dan transportasi umum itu lebih bisa untuk menjalankan aktivitasnya sehingga dia tidak mengalami kerugian kalau dia dipakai untuk berbisnis. Nah, di kondisi ini tentunya juga harus dikompensasi. Ya, dikompensasinya dengan apa? Ya, dikompensasinya dengan ini dari sudut pandang pemerintah mestinya itu dikompensasinya dengan penerapan pajak atas kenaikan harga-harga komoditis ya. Nah, perusahaan-perusahaan besar ya tentunya akan menjadi wajar ketika pendapatannya yang naiknya sangat tajam itu pada akhirnya harus dikenai pajak yang mungkin progresif atau mungkin lebih besar ya, atau mungkin karena tarif-tarif lainnya. Sama lah ya, ini di US juga demikian ya. Informasi yang ada itu kan laba dari perusahaan energi di US itu saat ini sampai 100 miliar dolar. Nah, informasinya itu juga sama, mereka juga dituntut untuk mendistribusikan sebagian keuntungannya itu dalam bentuk pajak ya, ditarif ya, sehingga dari pajak itu bisa dikompensasi untuk mensubsidi barang-barang sehingga mereka bisa membantu mayoritas masyarakat kebanyakan. Nah, bagaimana dengan ekonomi Indonesia sendiri? Saya dihubungkan dengan pasar modal. Sampai saat ini saya masih meyakini di awal bulan Agustus 2022 ini bahwa situasi menurut saya masih terkendali. Indikasinya adalah rupiah kita itu agak sulit untuk menembus agak sulit untuk menembus 15.000. Selalu mendekati 15.000 menguat lagi, mendekati 15.000 menguat lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa investor asing pun yang berinvestasi di Indonesia di surat-surat berharga pun mereka mau menarik uangnya pun mungkin juga kemungkinan ya, ini kemungkinan mereka juga ragu karena dia mau pindahkan misalnya ke US pun inflasinya sudah 9,1. Itu cukup berat ya, karena suku bunga di sana juga masih seperti itu aja, belum naik yang sampai tajam yang melebihi dari inflasi itu sendiri. Saya kira inilah yang membuat kita tidak perlu khawatir sekali gitu ya dengan keadaan ekonomi Indonesia. Tapi ini lihat, ini kita di minggu pertama bulan Agustus tahun 2022 ya, kita tetap waspada dengan situasi-situasi yang ada. Semoga misalnya kenaikan tarif listrik bulan Juli kemarin dan beberapa harga juga mengalami kenaikan itu tidak sampai menimbulkan dampak yang lebih luas, dan kita berharap kondisi ini bisa tetap dalam situasi yang relatif stabil. Tetap semangat, jangan lupa investasi di saham-saham yang memang memiliki fundamental saat ini dan ke depan yang relatif lebih baik untuk menjaga aset Anda. Selamat pagi, selamat berinvestasi.